Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Khairon Nasirah, SPD MPD, saya Kalda Salsabila dengan NIM 0479039991 dari Prodi Sistem Informasi. Sampai aktivitas belajar 8, kita sudah mempelajari materi tentang TCP/IP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan perintah-perintah pada TCP/IP menggunakan CMD. Untuk perintah yang pertama adalah perintah CD. Perintah ini digunakan untuk mengubah direktori kerja saat ini. Misalnya pada saat ini saya sedang berada di direktori C dan saya akan masuk ke direktori lain. Pertama saya akan masuk ke direktori K. Dan akan masuk ke direktori yang lain. Misalnya menggunakan CD, files, lalu misalnya saya mau masuk ke direktori lainnya lagi. Seperti itu. Misalnya kita mau keluar dari direktori kuliah, kita bisa menggunakan command cd -2, itu gunanya untuk keluar ke direktori sebelumnya, tapi misalnya kita mau keluar dari direktori langsung ke direktori awal. Misalnya saya masuk lagi ke cd kuliah, kita bisa menggunakan perintah cd/. Ini langsung masuk ke K. Yang kedua adalah CLS, yaitu berguna untuk membersihkan layar command prompt dan menghapus semua teks yang ditampilkan sebelumnya. Jadi misalnya kita akan meng-clear screen ini, akan terhapus semuanya. Yang selanjutnya adalah CLS/tanda tanya. Jadi fungsi untuk CLS/tanda tanya itu menampilkan informasi bantuan tentang perintah CLS termasuk cara penggunaannya. Selanjutnya adalah dir/tanda tanya. Nah, untuk dir ini digunakan untuk menampilkan informasi bantuan tentang perintah dir, termasuk opsi yang tersedia untuk melihat daftar file dan juga folder dalam direktori. Intinya dia menampilkan secara spesifik. Yang selanjutnya adalah perintah ipconfig. ipconfig ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, juga hostname, atau bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Misalnya di sini di LAN adapter Wi-Fi ada IP address, subnet mask, dan juga default gateway. Yang selanjutnya adalah ipconfig/all. Sama seperti komen sebelumnya, ipconfig juga berfungsi untuk menampilkan informasi lebih lengkap daripada ipconfig sebelumnya, itu tentang semua adapter jaringan termasuk alamat MAC, DNS, dan juga informasi yang lebih detail. Di sini ada nama hostname juga, MAC address. Yang selanjutnya adalah ipconfig /tanda tanya. Untuk ipconfig/tanda tanya ini menampilkan informasi bantuan tentang perintah ipconfig, termasuk opsi-opsi yang tersedia dan cara penggunaannya. Jadi bisa ipconfig/all, release, renew, flash DNS. Selanjutnya adalah ipconfig release. Satu ya, ipconfig release. Di sini ada untuk merilis IPv4 address untuk spesifik adapter. Nah, di sini kelihatan ya, sebelumnya itu ada IP address di LAN Wi-Fi adapter Wi-Fi, tapi dengan menggunakan ipconfig release itu untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP untuk adapter jaringan. Setelah menjalankan perintah ini, adapter ini tidak memiliki alamat IP. Selanjutnya adalah ipconfig/renew.
Nah, untuk ipconfig/renew itu berguna untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP untuk adapter jaringan. Nah, ini berguna setelah kita melepas alamat IP dengan config IP config relas tadi. Dan ini adalah proses request DHCP. DHCP itu juga punya aturan untuk request-nya, itu kok namanya DORA, yaitu Discover Offer Request dan Acknowledge. Jadi saat ini sedang proses permintaan IP address. Untuk proses renewal IP sudah selesai dan IP-nya sudah kembali kita dapatkan. Komen selanjutnya itu adalah ipconfig/display DNS. Komen ini berfungsi untuk menampilkan konten dari cache DNS lokal. Ini menunjukkan nama domain yang telah diresolusikan dan alamat IP terkait. Selanjutnya adalah perintah ipconfig/DNS. ipconfig/DNS berfungsi untuk menghapus cache DNS lokal. Ini dapat membantu menyelesaikan masalah dengan nama domain yang tidak dapat diakses atau telah berubah. Coba kita lihat lagi ipconfig/display DNS apakah ada. Masih ada tapi lebih sedikit karena tadi kita baru saja menjalankan perintah flash DNS. Yang selanjutnya adalah ipconfig register DNS yang berfungsi untuk memperbarui pendaftaran DNS untuk komputer dengan server DNS. Yang ini sering digunakan dalam jaringan yang menggunakan DHCP. Register of DNS Research Recall of all adapter. Viewer in 15 menit. Selanjutnya adalah ping. Ping itu berguna untuk mengirim paket ICMP ke alamat IP atau nama domain untuk memeriksa konektivitas jaringan. Ini membantu kita untuk mengidentifikasi apakah perangkat kita dapat dijangkau. Misalnya saya akan melakukan ping ke domain google.com. Nah, untuk melakukan perintah ping kita bisa melakukan dua perintah. Kalau untuk ping itu ping google.com biasa ini akan memberikan hasil output seperti ini, hanya memberikan 4 paket, yaitu semuanya berhasil. Nah, TTL ini berfungsi adalah durasi waktu yang dibutuhkan paket yang dikirim untuk sampai ke tujuan. Jadi kualitas koneksi jaringan akan semakin bagus bila waktunya kecil. Misalnya kita mau melakukan monitoring jaringan menggunakan protokol ping dengan secara terus-menerus, kita bisa menggunakan perintah ping google.com mint. Nah, ini untuk pingnya akan jalan terus-menerus. Kalau sebelumnya kita menggunakan perintah ping saja, itu hanya memberikan 4 paket. Tapi kalau ini dia akan jalan terus. Nah, untuk memberhentikannya kita bisa gunakan Ctrl+C. Komen selanjutnya adalah netstat. Nah, fungsi netstat ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netstat sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi jaringan lainnya seperti IP dan portnya. Nah, pada kolom proto ini itu adalah menunjukkan jenis protokol yang dipakai, itu bisa TCP atau UDP. Sedangkan local address menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer kita, yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Kalau untuk foreign address itu menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Contohnya misalnya di sini ada port HTTPS. Port HTTPS itu 443 atau HTTP port 80, DNS 53, dan seterusnya. Kalau untuk state itu menunjukkan status dari koneksi yang terjadi. Kalau establish itu tandanya dia connect. Biasanya tuh juga ada time out
atau ya timeout, cuman itu tandanya tidak connect. Atau time wait, sedang menunggu koneksi. Perintah selanjutnya adalah traceroute. Nah, perintah traceroute ini digunakan untuk perintah traceroute ini digunakan untuk melacak rute yang diambil paket data menuju alamat IP atau nama domain tertentu dan menampilkan setiap hop atau lompatan di jaringan. Misalnya di sini saya akan melakukan traceroute ke cnn.com. Untuk traceroute-nya sudah komplit. Di sini ada 7 hop atau saya biasa menyebutnya dengan 7 rute yang bisa kita lewati untuk sampai ke tujuan. Jadi misalnya kita sedang menuju ke suatu jalan, anggaplah jalan menuju ke suatu tempat dan kita melewati jalan-jalan tertentu. Nah, di sini tuh untuk hop pertama adalah gateway ke arah perangkat saya, gateway di access point atau di router. Dan untuk hop-hop selanjutnya ini adalah hop yang ada di ESP. Nah, untuk terakhir ini sudah sampai ke hopnya CNN. Jadi itulah untuk common traceroute. Selanjutnya adalah path-ping. Path-ping itu berguna untuk menggabungkan fungsi ping dan traceroute, dan ini mengukur latensi dan kehilangan paket di setiap hop dalam rute ke tujuan. Untuk contohnya, saya akan ambil google.com. Ini sama seperti comment traceroute sebelumnya. Kalau saat ini saya melakukan path-ping ke arah google.com, melewati beberapa hop, seperti yang awal itu saya informasikan sebelumnya, yaitu untuk hop pertama ini adalah hop ke gateway router dan selanjutnya adalah ke ISP dan menuju ke arah sampai ke tujuan google.com. Ada 11 hop yang kita lewati. Selanjutnya adalah perintah untuk NSLOOKUP. Nah, NSLOOKUP ini digunakan untuk tools yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Nah, contohnya di sini saya mau melakukan NSLOOKUP ke google.com. Nah, ini merupakan aliasnya google.com, atau kita coba yang lain, detik.com. Ini sampai ya, dia resolve tandanya. Ini untuk IP-nya detik.com dan ini untuk nama domainnya. Nah, yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah NetSH. NetSH adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Dan ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NetSH seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, dan firewall dan lain-lainnya. Misalnya di sini saya mau mengkonfigurasi jaringan, saya mau menampilkan daftar semua adaptor jaringan dan juga statusnya. Kita bisa menggunakan NetSH interface. Nah, di sini terlihat ada banyak adaptor jaringan, tapi saat ini yang sedang terhubung dengan saya adalah Wi-Fi. Nah, untuk Ethernetnya sedang tidak aktif digunakan, namun saat ini yang sedang aktif adalah Wi-Fi dan yang lainnya ada status terdisable. Atau kita misalnya mau menampilkan statistik untuk workstation atau termasuk jumlah koneksi dan aktivitas file.
Untuk komen tersebut adalah menampilkan jumlah koneksi dan aktivitas file. Ini batch receive, yang transmitted, receive itu terima berarti kita download, dan transmitted itu kita upload. Baik, sekian untuk aktivitas tugas 2 yang sudah saya kerjakan dan sudah saya praktikkan. Ibu Putri mohon dapat ditinjau lebih lanjut tugas yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.